Bos-bos, sekarang ini hidup sehat sudah jadi tren. Tapi masalahnya, makanan sehat sering dianggap mahal, ribet, dan kurang nikmat. Eits, tapi tunggu dulu. Di tangan pasangan muda Akrom dan Mutia, makanan sehat justru jadi praktis, enak, dan yang paling penting bisa jadi cuan, bos. Halo bos, saya Mutia. Saya Akrom. Kami owner dari Zuja Goodness, UMKM yang menjual produk-produk makanan sehat. Mau tahu gimana cara kita menghasilkan cuan? Ikutin kita ya bos. Ayo bos. Bos-bos, semua bisnis besar selalu dimulai dari cerita sederhana. Siapa sangka bisnis ini berawal dari masalah sehari-hari. Awal mula kita bisnis F&B ini pasang surutnya banyak banget. Mengingat dulu saya pribadi ini bekerja di bidang pertambangan dan istri saya backgroundnya di bidang marketing. Saya dulu berat badannya hampir 100 kilo lebih. Jadi produk-produk ini merupakan produk-produk yang sering dibuatkan oleh istri saya untuk menunjang program diet saya. Berawal dari Akrom menjalani perubahan gaya hidup demi kesehatan tubuh, Mutia mendukung perubahan tersebut dengan menyiapkan makanan sehat yang dibuat sendiri, seperti salad, telur rebus, dan ayam. Nah ditambah juga nih bos, setelah COVID dan ya semasa COVID itulah algoritma dan tren yang aku lihat di sosial media nih, gaya hidup sehat semakin naik nih bos. Jadi kita semakin pede dan yakin untuk menjual produk-produk seperti ini karena memang tren hidup sehat sekarang lagi in banget di Indonesia nih bos. Sosial media menjadi salah satu referensi yang digunakan Akrom dan Mutia dalam membangun bisnis. Tahun 2024 melihat momentum tren hidup sehat sebagai peluang bisnis, Akrom dan Mutia membangun keyakinan terhadap produk mereka. Namun seiring waktu berjalan, cobaan hidup terus datang. Puncaknya, sebelum launching, orang tua Akrom meninggal karena masalah kesehatan. Mengingat juga almarhum dan almarhumah orang tua saya meninggalnya karena diabetes dan jantung. Jadi kita semakin yakin nih untuk memasarkan produk ini. Kejadian ini justru mendorong mereka untuk bergerak. Mereka menjadikan kesehatan sebagai nilai utama dalam produk makanan ini. Akrom dan Mutia memulai semua dari dapur rumah sendiri. Bahan yang kita pakai juga fresh setiap hari. Kita juga kebetulan pakai penjual-penjual buah dan sayur yang di dekat rumah, di sekitar rumah. Akhirnya jadi langganan kita. Udah tahulah kualitas yang kita mau. Ini nih yang jadi kunci produknya disukai masyarakat. Sehat tapi tetap enak. Akrom dan Mutia menyediakan produk praktis untuk kebutuhan keluarga. Jadi kualitas bahan-bahan di sini nggak main-main. Nah bos, nih contohnya sayur yang kita pakai juga fresh ya bos. Kita fresh cut setiap hari. Jadi hari ini dipotong, hari ini kita pakai. Nih aku lagi refill wortelnya yang udah di-cut. Kadang-kadang kita suka cek nih bos, kalau misalnya udah warnanya berubah, baunya udah berubah, itu pasti kita langsung buang. Akrom dan Mutia memulai perjalanan bisnis ini dimulai dari lingkungan terdekat. Awal pertama kali kita jualan, kita nggak tahu nih siapa marketnya bos. Tapi kita yakin, kita percaya diri, kita coba nih bikin. Awalnya dari makanan rumahan. Kita tawarin tetangga kita, ternyata tetangga kita responnya positif bos. Respon positif dari konsumen memberikan kepercayaan diri bagi pasangan ini. Akrom dan Mutia memperluas pasar melalui berbagai event CFD dan bazar. Semenjak perluasan produk kita, orang banyak tahu produk kita ikut bazar, kita ikut pameran-pameran, bahkan kita ikut catering-cateringan yang skalanya skala besar bos. Jadi cuannya cuan banget bos. Dari konsumen yang baru mau mencoba pola hidup sehat, hingga ibu-ibu dan karyawan kantor yang butuh kepraktisan. Bahkan saat ini juga melayani catering kantor yang pesanannya hingga ribuan porsi. Akrom dan Mutia tidak pernah memilih-milih pesanan. Sesuai moto di dapur mereka, kesempatan gak datang dua kali. Bos-bos, jadi seiring berjalannya waktu kita makin tahu nih siapa target kita ya. Pertama, orang yang butuh kepraktisan, karyawan kantoran, ibu rumah tangga, atau siapapun lah yang pengen makan salad. Kita bisa menyiapkan produk kita, kirim online atau ambil di rumah dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam, bos. Bos-bos,
Kreativitas menjadi kunci dalam menarik perhatian konsumen. Akrom dan Mutia menghadirkan konsep penjualan yang unik dan menarik. Kita melihat inspirasi-inspirasi di sosial media, kita punya ide untuk mencari bajai ini. Kebetulan bajai ini kita mendapat inspirasi dari luar negeri, dari Thailand, seperti Malaysia. Mereka udah banyak bos yang pakai kayak gini. Kebetulan di Indonesia aku belum lihat banyak seperti kayak gini, jadi kita cari second, kita rombak, kita cari bengkel yang bisa merombak sesuai keinginan kita bos. Bajai diubah menjadi food truck dan menjadi identitas brand mereka di event Car Free Day seperti di Lagoon Avenue Bekasi ini. Dari usaha rumahan, kini bisnis makanan sehat ini menjadi penopang utama perekonomian keluarga Akrom dan Mutia. Nah bos, walaupun ini bisnis rumahan, tapi cuannya lumayan loh. Orderan kita sekarang sehari bisa 80 sampai 150. Dan untuk omset per bulannya bisa 30 sampai 40 juta. Apalagi kalau kita lagi ada orderan kantor nih bos, bisa sampai ratusan. Akrom dan Mutia membuktikan potensi besar dari bisnis rumahan. Jika dikelola sepenuh hati dan serius, maka akan menghasilkan cuan yang menggiurkan. Jadi gini bos, dalam bisnis itu kita nggak boleh pilih-pilih konsumen bos. Kemanapun, dimanapun kita diundang, kita datangin bos. Kita ikut bazar, kita ikut Car Free Day, kita ada undangan catering, pokoknya kita hajar semua bos. Biar konsumen mengenal kita. Waktunya jemput bola bos, bisnis kali ini. Konsistensi menjadi faktor penting dalam menjalankan bisnis. Dan kepercayaan terhadap produk kita menjadi modal utama untuk bertahan. Akrom dan Mutia menjemput setiap peluang tanpa ragu. Bos, untuk kalian yang ingin terjun ke dunia F&B, pokoknya semangat bos. Ide bisa datang dari mana aja asal kita konsisten dan percaya akan produk kita. Yuk, semangat untuk menghasilkan cuan bos! Bos, ngomongin makanan sehat tentu nggak bisa lepas dari yang namanya sayuran dong. Tapi kalau nggak punya lahan luas, kira-kira bisa nggak sih buat nanam sayuran sendiri? Eits, tenang. Sekarang kan ada sistem tanam hidroponik yang memang nggak perlu lahan tanah untuk bisa menanam sayuran yang sehat. Siapa nih yang tertarik buat usaha hidroponik? Faktanya, usaha ini memang punya peluang cuan yang besar bos. Makanya pamornya nggak pernah usai. Salah satunya bisnis hidroponik secara vertikal. Halo bos, perkenalkan nama saya Nova. Saya owner dari Ladang Farm. Ladang Farm ini pertanian berbasis iot dengan struktur vertical farming di tengah kota, di kota Jakarta. Penasaran? Tetap di cuan bos! Dari sinilah cerita dimulai. Ladang Farm hadir dari riset kecil di Pondok Labu dan SCBD. Di SCBD itu cuma hanya tinggi 3 meter, ya kurang lebih sekitaran ada 6 meter persegi lah. Bikin yang lebih ekstrim juga di Pondok Labu, nah itu kita bikin di tahun 2020. Hingga berkembang menjadi vertical farming modern dengan tinggi 18 meter. Jelas, ini jadi cara baru buat main di lini usaha hidroponik di tengah kota yang lahannya terbatas. Ladang Farm ini memilih vertical farming ini karena tujuan kita itu di perkotaan. Jadi kita memaksimalkan lahan yang sedikit tapi hasilnya maksimal. Hasilnya, di lahan sempit aja bisa menghasilkan panen 10 kali lebih banyak. Eits, nggak cuma itu bos. Ladang Farm juga menggunakan teknologi IoT untuk menjalankan sistem hidroponiknya bos. Sebelum saya masuk di Ladang Farm ini, sebelumnya saya di IT. IT saya kenal saudara di bidang IT tersebut. Dari situ kita membangunlah berdirinya Ladang Farm ini. Dengan berbekal ilmu IT, Nova belajar dunia pertanian secara otodidak.
dan menggabungkan teknologi Internet of Things dalam proses bertani. Kita di sini bisa menggunakan Android juga, terus kita semuanya itu di programnya itu menggunakan otomatis semua juga. IoT itu fungsinya itu untuk mempermudah dan mempersingkat pekerjaan di pertanian. Contohnya temperatur, contohnya pompa, dan kita bisa ngetes di jarak kejauhan. Dengan menggabungkan dua ilmu ini, intinya sih bikin semua proses jadi otomatis dan bisa dipantau lewat HP, Bos. Jadi petani tidak perlu cek satu-satu, tapi suhu, kadar air, hingga pemberian nutrisi sudah terkontrol secara digital. Oh iya Bos, dalam membangun vertical farming ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari menentukan struktur yang kokoh dan efisien, memilih tanaman yang tepat untuk kondisi minim cahaya, hingga menyusun takaran nutrisi supaya pertumbuhan tanaman tetap optimal. Vertical farming itu kita minim cahaya, jadi kita harus mencocokkan tanaman terlebih dahulu yang minim cahaya, baru kita eksekusi di situ. Bukan hanya itu saja Bos, kebutuhan operasional juga harus dipikirkan. Vertical farming butuh grow light, yang artinya listrik jadi pengeluaran paling besar. Listrik itu cukup besar, dikarenakan kita menggunakan struktur yang vertical farming itu dan kita menggunakan lampu. Jadi setiap tanaman itu kita harus mempunyai target bobot agar kita biaya operasionalnya itu cukup. Solusinya, setiap tanaman harus punya target panen yang jelas dan yang penting harus bernilai ekonomi tinggi. Jadi tidak semua jenis sayur bisa masuk sistem ini. Hanya tanaman yang bisa bikin balik modal dan hasilkan cuan banyak yang dipertahankan. Nah Bos, ini adalah salah satu bestseller kita, daun basil, yang sering digunain di resto-resto, dikarenakan wangi, segar, dan berkualitas. Basil itu salah satu rempah penting dalam kuliner Italia, Bos. Daunnya punya aroma segar, wangi, dan agak pedas. Biasa digunakan untuk saus tomat, pasta, sampai pizza khas Italia. Produk bestseller Ladang Farm ini kita ada dua, itu Thai basil dan Italian basil. Itu bestseller kita. Bayangin Bos, Thai basil harganya Rp75.000 per kilo. Italian basil Rp80.000 per kilo. Kalau sebulan terjual 500 kilo, omset dari basil aja udah tembus 40 jutaan. Itu baru dari satu produk loh. Padahal setiap panen, Ladang Farm bisa ngeluarin hampir 2 ton sayuran premium lainnya. Jadi kalau di total, omset per panen dari Ladang Farm bisa tembus ratusan juta, Bos. Nah, gimana Bos? Cukup menarik bukan Ladang Farm ini? Bagi kalian yang mau mulai hidroponik bisa belajar dari internet, dari buku, bahkan bisa dari lahan kecil di rumah. Dan yang paling penting, cuan Bos!